Podcast. Ngobrol santuy di Pongosan. Istimewa kudu bisa. Bawa trash bag buat mengutin sampah itu namanya opsi bersih. Tetap jaga kebersihan ya. Tetap jaga kebersihan terutama. Gitu ya. Nah, salah. udah sehari. Jakarta. Udah sehari. Gue ke Kapur masih mau Bogor. Hari dari sini ke Monas gitu, ya enggak? Jauh amat. Ya. Sit up. Karena ketika kita naik tanpa ada latihan fisik itu cukup berasa. Balik lagi bersama kami. Pongosan, podcast ngobrol santuy. Hari ini ada yang berbeda kayak ini. Berbeda lagi. Men, ini ada kawan-kawan kita. Coba dari sebelah kiri dengan Ya, saya Riza. Sebelahnya Saya Januar. di Pongosan santuy kali ini. Kayaknya sih ada tema yang berbeda nih, ya Bang. apa nih tema ini? Ini tema pendaki nih, ya kan? Biasa yang itu ya, naik gunung gitu ya. Naik gunung istimewa kudu Bisa. Kali ini kita mau ngobrol tentang mendaki atau gunung ya. Iya. Biasa tuh kalau anak-anak muda sebetulnya proses naik gunung ini bukan baru gitu. Iya. Ini sudah lama sekali. Cuman dari generasi itu pasti ada gitu. Dan Benar. sekarang mungkin lebih dari segi perlengkapan, dari segi keamanan itu mungkin sekarang tuh lebih ini lagi ya, lebih detail lagi gitu. Kalau dulu mungkin seadanya gitu kan barang. Terus juga kalau dilihat dari berita-berita banyak yang pendaki-pendaki yang hilang gitu, ya kan? Pendaki yang ya buang sampah sembarangan, Iya. habis dia mendirikan tenda gimana? Ya kalau menurut Bro Cina gimana Bro Cina? Ya sebenarnya itu sih tidak patut untuk ditiru ya. Ya, Karena untuk pendaki itu bukan hanya sekedar nikmati alam, tapi kita juga harus menjaga alam itu sendiri. Iya. Bagaimana kita cara melestarikan sebagai generasi muda. Ya, jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Bahkan dulu aja saya naik gunung aja sampai bawa trash bag buat mengutin sampah itu namanya opsi bersih. Tetap jaga kebersihan ya. Tetap jaga kebersihan terutama. gitu ya. Nah, ini gua mau tahu nih, lo kenapa sih tertarik gitu? Artinya tertarik tuh dengan gua mau naik gunung nih. Apa sih yang membuat kalian tertarik tuh kalau naik gunung? jadi kayak wah gua nih kayak sebenarnya hobi nggak hobi sih ya? Apa gimana sih? kalau Iya, menurut lo? gimana Gitu. tuh? Antara hobi dan tidak hobi sebetulnya kalau naik gunung Iya, gitu. gitu. Jadi kayaknya ada kenikmatan gimana gitu Iya. kalau naik gunung. Nah, lu tuh kenapa sih lu pengen naik gunung gitu loh? Itu pasti kan ada yang jawabannya gitu di pertanyaan itu. Iya, apa awal diajak teman. Iya. Emang satu tongkrongan itu. Wah, mana gunung gue jadi ngikut. Jadi awal tadi nggak suka jadi suka gitu. Gimana Januar? Bija. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Januar boleh, terserah. Dari lu mungkin Jen atau gua? Ya dari Rinja dulu aja dah. Kalau gua sih ini ya, memang dari dulu itu memang suka jalan-jalan. Iya. Kebetulan gue punya temen nih Cina ini dari kecil ini nih, temen gue dari kecil dia ikut organisasi namanya Pecinta Alam. Terus gue karena gue suka nyoba baru, hal-hal baru, gue suka jalan-jalan juga. Wah, naik gunung lah akhirnya gue bareng dia pertama kali. Lanjut sampai Sekarang. detik ini nih masih naik gunung. Dan ada rintangannya juga di situ ya. Ya, ada. Nah, Banyak. itu kalau misalnya untuk perlengkapannya itu gimana tuh? Ya dulu awal-awal karena kita masih sekolah kan belum berpenghasilan, kita Low budget ya berarti ya? wah Mahal.
Iya. Memang, nah kita mulai dari ya kayak Cina punya teman organisasi, dia punya alat apa? Inventaris, gitu. iya. Oh. Jadi kita bisa minjem ke inventaris. Kita tetap belajar sama senior yang udah. Jadi kita sebagai pendaki pemula dulu juga minta tolong gimana tipsnya alat kita minjem. Ya. Kalaupun nggak ada ya paling kita paksa-paksain lah, misalnya kayak sleeping bag nggak ada ya kita bawa sarung gitu kan. Gitu aja. Tapi kalau sekarang ini kan banyak tuh apa ada penyewaan ya. Kalau dulu mungkin nggak ada ya, Iya. kurang familiar apa Dulu gimana Udah ya? ada sih, Sudah cuma ada mungkin ya? kurang aja sih, kurang Jadi kurang misalnya orang yang mau minjem jadi kurang yakin nih. Apalagi tambang-tambangnya kayak karena- timbal ya kan. Kalau dulu kepikirannya udah ada inventaris sih. Iya. Jadi nggak pasti kalau misalkan emang nggak ada ini dan kebutuhan mepet banget dan nggak ada temen yang punya juga, pasti opsi lainnya ke situ. Iya. Peminjaman online. kembali lagi sih Iya, budgeting sih. budgeting Iya. lagi. Buat jalan aja kita nggak bisa, kita baru masih sekolah, kita belum berpenghasilan. Terus kalau minjem nggak ada, tapi kita mau naik gunung ya udah kita cari way out yang lain. Maksudnya alternatif yang kira-kiranya bisa, tapi nggak melupakan keselamatan juga. Nah, iya, karena sesuatu yang dipaksakan itu kan juga nggak baik tuh. Iya. Dan ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan. Iya. Dan kalau nggak ada keseftiannya bisa berakibat fatal. Iya, berarti memang harus itu ya. Nah, lu pertama kali naik gunung kemana? Ke gede, kalau lu, Hah? lu Gede? bareng dia ke gede. Gede. Bogor. Naik mana nih? Via Cibodas. enggak via Putri. Sesudahnya baru. Oh, Tapi sesudahnya. pertama kali di Cibodas. Kalau dulu sih Gunung Bundar masih cemen. Iya. Jadi Salah. kapur. Gunung Sahari. Jakarta. Jalan. Gunung Sahari. Gua ke Kapur masih Bogor enak. Ya gini, lu kalau ada nggak sih perbedaan dari naik via Cibodas sama naik via Putri itu, kalau menurut lu gimana tuh? Beda banget. Iya. Kalau misalkan jalur Cibodas, jalanannya datar, cocok buat pemula. Iya. Dan itu juga enjoy lah karena banyak bonusan-bonusan yang bisa dibilang jalanan landai. Iya. Nggak terlalu curam kayak tebing-tebing atau mungkin akar-akar pohon. Bisa dibilang juga kalau misalkan lewat jalur Cibodas itu nanti ada suatu sisi setelah Kandang Badak itu nanti ada tanjakan setan. Iya. Nah, Oh, gitu. situ tantangannya. Di situ kita treknya itu lebih curam, Iya, tebing. lu curang banget ya. Dan Kawat itu gitu ya nanti dia kita turunnya. dikasih tali doang, istilah lainnya si webbing kalau Iya. bahasa pendakian. pendaki ya. Iya, itu webbing kasih tali. Nah, kalau misalkan kita benar-benar nggak fokus sama jalur dan pijakan kita sih bisa berbahaya juga itu. Dan kalau Cibodas itu jalurnya cukup lumayan panjang ya, jadi untuk pemula sih sabar-sabar aja. Iya. Kalau bisa sih kuatin fisik ya dulu gitu. Dan kalau Putri terbilang pendek dan lebih cepat. Iya. Herman. Karena ketika kita lewat Putri itu jalurnya itu sangat curam, jadi gitu. itu lebih cepat gitu. Ini- Kalau lewat Cibodas dia agak muter, makanya jalurnya panjang. Oh gitu. Apa sih yang siapin gitu sebelum mendaki? Budget dulu sih pertama, baru ya budget ada, fisik kita kuatin sebelumnya minimal ya. Kalau bisa 2 minggu sebelum pendakian latihan fisik dulu untuk pemula. Oh gitu. Karena fisik Lari itu, gitu ya? lari mungkin bisa Lari dari sini ke Monas gitu, ya enggak? Jauh amat nih. Ya. sit up. Iya. Karena ketika kita naik tanpa ada latihan fisik itu cukup berasa, Iya. Kram kaki gitu ya. kaki kram, napas capek, ngos-ngosan. Iya. Itu bisa diakalin juga sih, jalan per meter istirahat. Oh, gitu. Tapi nggak nyampe semenit. Cuman ya gitu tetap harus disiapin biar nggak terlalu ngedrop ketika naik. Kalau untuk pemula nih, kita ngomong pemula nih, ketika lu mau naik tuh apa sih yang harus dipersiapin? Kalau untuk pemula mau naik nih, ibaratnya baru mau naik gunung lah gitu. Kalau udah jago mah ya slow Jago. gitu. Gak usah- Merem gak juga usah udah nyampe di gunung ya kan? Itu baru naik gunung baru 2 hari. Ya. Kalau buat pemula ada Udah tuh. diundang aja ke podcast Gimana? baru 2 hari kemarin.
Apa misalnya bawa tas carry atau yang mana-mana itu gimana tuh untuk pemula tuh? Bukan buat pemula sih ya nyebutnya ya. Kalau gue ngomongnya apa ya? Ya baru awalan lah, ibaratnya baru awal dia mau. Iya, Baru kenal lah. Baru banget. Yang pertama sih menurut gue mental dulu sih. Jadi mental nih kudu yakin dulu nih. Sebelum dia ngeyakinin yang lain-lain, misalnya fisik, entah alat. Yang penting mental kuat nih. Dia benar-benar yakin kalau dia mau untuk naik gunung. Dia yakinin dirinya, baru dia siapin peralatan-peralatannya. Kalau bisa dia punya senior, dia minta apa sih trigger-trigger yang sering ketemu Iya. di gunung, misalnya ya keram itu. Kalau keram gimana obatnya, terus hipotermia obatnya gimana, dia bekalin dirinya dulu. Berarti dia harus menggali informasi sih. Nah, Lebih nyari banyak informasi yang sudah pernah. Ya bisa di Ya, internet internet. ataupun ini sebari. Tapi biasanya kalau naik gunung itu apaan yang dibawa sih? Kayak sleeping bag mungkin ya, apa lagi? Sleeping bag, tenda. carrier. Ya? Gedean rice beras cooker ya 50 daripada tas ya. 50 kilo bawa. Gua Mau dagang. Gua boleh ngerokok nggak sih? Silakan. santai aja, santai Santuy, aja. santuy. Relax nih. Santuy. Relax. Relax. Beri aja, beri. Santai aja. Kalau gue bilang tuh beri aja. Tadi sampai mana? Tadi itu untuk apa namanya? Bawaannya tuh yang ibaratnya standar lah, peralatan standar lah gitu. Yang kalau kita mau naik tuh peralatan standar. Tenda, Sleeping bag, sleeping bag, tenda, kompor untuk masak, nesting untuk nesting. ini. Terus itu alat dulu ya berarti ya? Berarti perlengkapan masak tuh ya. Peralatan masak, Bisa peralatan dibilang tidur, perlengkapan grup lah Ya, daripada grup. perlengkapan pribadi. Matras, Nah, center. center. Enggak. Nah, kalau kita buat buka-buka jalur tuh penting nggak kita bawa senjata tajam? Kalau buka jalur, kalau untuk sekarang tidak direkomendasikan. Oh gitu. Karena memang ini jalur Trackingnya udah ada ya? Karena banyak ya meminimalisir lah. Iya. Terus jalur juga udah dibuat sama pengelola, asal kita ikutin gitu, insya Allah nggak aman. Kalau untuk buka jalur gitu itu mungkin di konteks yang lain sih, maksudnya bukan untuk Udah yang pro. bukan yang pro hobi ya. sih ya. Iya. Ngomongnya apa ya? Ya pegiat alam bisa kan? Pegiat bahasanya. Iya, Tinggi pegiat. banget, pegiat. Iya. Bukan plagiat ya. Beda itu. Orang yang mempunyai asma gitu kan. Bisa dia mau naik juga, ya kan? Ada tuh ya orang yang Ada. punya asma gitu. Itu dia bawa perlengkapan apa sih yang buat menyelamatkan diri dia apa dari tim nih? Oh lu harus seperti ini, apa bawa ini. Biasanya kan kalau asma jatuhnya penyakit pribadi ya Bang? Iya. Iya. Kadang juga orang yang asma itu dia nggak bilang ke kelompok, mungkin malu atau bagaimana sih. Iya. Tetapi biasanya orang yang kayak gitu dia tahu penanganannya sendiri. Dia biasanya kan kayak bawa-bawa Dia bawa oksigen gitu. juga, kan? Tapi Sekali set. kalau untuk standar umum kita mau naik gunung biasanya kita bawa oksigen tuh. Iya, yang bawa biasa di oksigen apotek. kan, ya. Nah, Iya. Tapi kan kadang itu nggak cukup untuk orang yang asma. Orang yang asma harus butuh apa sih itu yang semprot? Dia akan ngebuka napas. Ya, iya itu. Dia kan ketutup dia napas ini. Jadi kalau udah semprot dia akan ngebuka. Set, Nah, gitu. biasanya kan itu Iya, punya tuh dia. Artinya cuma sementara. Nanti dia akan ketutup lagi kalau misalnya memang asma itu kambuh lagi. Gitu. Jadi perlengkapan yang kayak gitu biasanya larinya bukan ke umum. Bukan ke umum, pribadi kan tadi saya bilang kalau mau naik tuh dia pasti mikirin ya lu tau lah lu penyakit lu apa gitu loh. Karena kalau dari umum udah nggak dianjurkan orang asma itu Iya. untuk mendaki gunung. Iya. Benar. Tapi kan Dianjurkan nih itu Cuman ya pernah kadang ada iya. beberapa Pernah. oknum. Misalnya gua kalau naik gunung kapalan, nah lu bawa dah tuh salep lu. Iya, lu bawa kapal 88 gitu, 99 20 kan gitu. wah ada nih, wah naik gunung nih, gua nggak bisa tidur kalau nggak ada bantal. Iya. Mau bantal dong. Bisa. Kalau dia mau bawa mah. Cuman sebaiknya kalau mau naik gunung dibawa yang seringkas mungkin. Iya, benar. Karena kalau misalnya gua nggak bisa tidur ini. Kenapa? Ya kalau dia mau bawa sih nggak apa-apa, tapi nggak dianjurkan karena kan dengan adanya bantal kompartemen yang lain jadi nggak muat.
Iya. Nah, misalnya harusnya itu buat naruh jaket 2, gara-gara ada bantal jadi nggak bisa buat naruh jaket. Iya. Taruh aja di sini nih, bantal guling ikat dah. Iya kan? Bantal guling. Nah itu Pak. Nama-namain berat aja lo. Ya kalau bisa Iya, cuman kalau tetap mau bawa bantal Ya kan, sih ya, Mas? udah ada bantal tiup sih sekarang. Iya. nggak jadi masalah. Udah banyak udah kayak gitu. Bantal ini ya buat Bisa. santai sekarang ya. Oh Pak Herman mau bawa bantal bisa. Iya. Bantal tiup. Ada Nih. kali bawa kantor Palembang. Iya. Atau bang. Nah, jadi kalau misalnya misal nih kita nggak tahu nih, misal jangan sampai ya, misal di atas nih keadaan itu darurat gitu ya kan, teman kita apa memang sakit atau gimana, apakah memang kita punya penanganan sendiri khusus atau memang kita harus ada kontak satgas yang ada di gunung itu tuh? Pertama sih dari diri kita sendiri. Iya. Harus berbekal dari diri sendiri. Nah, Kita iya. peralatan harus sedia P3K, ilmu-ilmu pengetahuan bagaimana cara penolongan pertama Oh, gitu. ketika ada, terutama hipo sih yang Iya, paling yang rawan. paling sering banget tuh yang hipo tuh. Hipo. Kalau dari yang saya pelajari ya dari situs-situs web atau dari pengalaman senior-senior sih, mungkin terutama kita bisa dari yang menghangatkan dengan air minum atau mengganti pakaiannya ketika Iya. basah. Dan mungkin kalau misalkan ada alat pendukung lainnya seperti matras foil, nah itu lebih bagus Kayak di bawah. blanket gitu ya. Jadi warna putih, Iya, aluminium foil. Blanket apa blanket sih apa sih? Apa berangkut? Blanket kali Enggak sih ya. Kak. Kalau sekarang dia nyebutnya ini ada namanya thermal BV. Iya, Itu thermal bisa BV. dicari di toko-toko terdekat. Iya. Toko terdekat ya, bukan terjauh ya. Bukan. Bisa cari thermal BV udahnya. Iya itu sering. Tar ada tulisannya di sini nih, kalau ini aneh di spell nanti. Itu kondisi awal misalnya sudah kelewat, mungkin kita nggak bisa nanganinnya, kita bawa turun si korban juga nggak bisa. Makanya pastiin kalau naik gunung paling enggak kita punya 3 orang minimum banget, karena kalau satu ada trigger, satunya bisa nemenin, satunya minta pertolongan. Iya. Pertolongan entah ke satgas, entah ke ini apa Teman-teman yang lain apa sih gitu yang ya? pakai baju Ranger, Bukan. ada ranger Apa sih? situnya, ada Ya, kalau orang kecelakaan polisi ada kan? hutannya, ada SAR. Basarnas. Tim SAR gitu ya. Ada SAR biasanya di setiap gunung dia ada SAR satu, dan pastiin yang sakit ini jangan ditinggal sendirian karena banyak terjadi kasus satu ditinggal temennya berombong-rombong turun malah Iya, barang-barang gitu. bareng-bareng, yang di atas malah nggak bisa ngapa-ngapain, terus udah dateng nggak sempet ternyata. Lewat ya Iya. berarti ya. Tapi di beberapa juga dikasih HT, ada di beberapa gunung kasih HT untuk komunikasinya biar Sih ya. lebih gampang ke Biar tim lancar SAR. ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya seperti itu 3 orang. Sama kemarin dapet bocoran juga sih kayak di Gede, misalkan ada gunung gede ya, kejadian kayak gitu, ada sesuatu lah insiden di atas gunung. Kan di situ juga masih banyak yang dagang-dagang ya, warga sekitar di atas. Iya, dari bawah tuh naik ke atas Nah kadang-kadang. itu biasanya dia bawa HT. Oh gitu. Dia lapor setiap ada pendaki juga, dia lapor ke bawah itu. Oh gitu. Jadi kita bisa minta Dia tolong biasa sama kayak jual ini nasi, juga. nasi, gorengan kayak gitu-gitu tuh biasanya tuh kopi. Itu juga bisa. Martabak ada nggak di sana? Ada, ya pesen aja deh. Iya. Pakai ini ya. Jadi belum ada mau dagang. Online, bawa ke atas. Nah kalau untuk naik, Gimana tuh? Prosedur. timing ini enggak, timingnya ya boleh. Gue mau tahu timing ini. Enakan kalau misalnya mau naik tuh pagi, apakah memang malam ataukah memang jam-jam udah mau malam ke pagi atau gimana enakan? Gua sih kalau gua dulu kali ya, gua sangat merekomendasikan di pagi hari sih. Pagi hari. Kenapa emang tuh? Banyak ya tahu sendiri malam nggak ngomongin setan sih. Iya. Maksudnya kalau ininya kita berebut oksigen. Ya dengan tumbuhan. Terus Gampang lelah. vision kita juga nggak jelas. Iya. Ibaratnya jalan siang aja nih, jalanan belum tentu tentu yakin kita. Apalagi malam yang minim banget Penglihatan. Dengan pencahayaan ya. Nah, kalau paling enak sih mungkin ya sehabis subuh lah. Karena itu mungkin nyampe atas ya paling telat-telatnya sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Tapi kalau bisa memang kalau udah maghrib, kalau bisa langsung aja sih biar untuk minimalisir juga. Tapi kalau malam juga ada segi keuntungannya juga Pak Iqbal. Apaan tuh? Biasanya nggak, kan dari satu sisi kan dari
lebih gampang lelah tuh karena berebut oksigen. Cuman dari sisi mental sih biasanya karena jalannya nggak kelihatan, biasanya totalnya cepat kayak gitu jalannya. Nggak berasa ya? Malah kagak berasa. Di atas aja. Iya. Tapi ngeri ya. Dia Dia pengalaman masih sih banyak kayak gitu, binatang cuman- buas juga ya di sana ya juga. Kalau binatang kalau dibilang binatang gua seharusnya di ketinggian 2600 2700 di atas itu dia nggak ada seharusnya. seharusnya nggak Seharusnya ada. ya. Dan seharusnya ketika banyak pendaki juga Dia takut sih. takut, otomatis ngejauh, nggak mungkin dia mendekat sih, karena udah di luar habitat mereka. Iya, takutnya kan ada macan ya kan, Dot. Lu bawa topeng macan, sama macan dong gitu ya kan. Biar sama ya kan. Iya bisa. Gitu. Kalau pendakian yang paling seru menurut lu nih, menurut lu berdua dah, di mana tuh yang Gue B. paling enak? Kalau berdua Udah nggak di pernah? Sindoro sih. Hah? Emang kita, oh iya Sindoro itu kita yang seru hilang. ya. Iya. Hampir hilang. Kita hilang. Siapa yang hilang? Berdua, Semua ya. bertiga kan kebetulan naik bertiga doang. Lu naik berapa orang? Bertiga. 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 Oh. Itu bulan apa sih? Tuh, tahun 2017 kayaknya. Enggak, tahun kemarin. Enggak, udah lama sih. Kata lu baru 2 hari tadi, ini 2012. Wah. Kacau dong nih. Risetnya ini, Mas. Iya itu hilang, Iya. Hampir hilang. hampir hilang. Enggak, iya, ya, Karena nyasar sih, udah itu nyasar. tapi jalur sering. tuh bukan di Gunung Sindoro ya, lewat Hah? Embun Pelangi. Hah? Itu jalur udah info dari warga sekitar situ. Ranger situ kan naiknya kayak dari ranger gitu ya. Base camp pendakian lah. Karena waktu itu ibaratnya apa namanya, udah kenal sama base camp situ, jadi lebih enak kalau buat pendakian. Nah di situ infonya 8 bulan sih belum pernah dilewatin orang. 8 Terakhir tim SAR yang lewat situ. Enggak Nah dilarang. itu jalur sebenarnya udah ada, udah kebuka Iya. karena selama 8 bulan nggak pernah dilewatin orang. pendaki. Heeh. Hah? Nah, tumbuhan-tumbuhan di situ kayak rumput, ilalang itu udah tinggi-tinggi. Oh, udah pada tinggi jadi semua. jalur pun ketutup. Hmm. Jadi ketika lewat pun udah kayak buka jalur kita. Oh gitu. Bahkan nandain di pohon aja. Iya, pakai daun. Pakai daun. Hmm. Nandain di pohon pakai daun. Itu juga Jadi kan udah ya udah nyadar kalau nyasar sih. Udah nyadar kalau nyasar, tapi banyak tanda-tanda yang membuat wah kayaknya nih jalur nih. Tapi Iya. karena kita udah ragu, kita kita tandain. untuk mengamankan diri lah, berarti- petunjuk jalan. Iya, kasih Ketika petunjuk ada ya. planning selanjutnya, ketika kita nyasar nih, kita harus melakukan langkah apa sebelum hal itu terjadi ya. Kita mencoba membuat tanda-tanda. Tapi lu di sekitar buat jalan. tanda itu dari apa tuh? Apa dari daun. Karena kebetulan Daun kita Gak buat tanda. kurang ya, kurang inian. Coba Bang, sini Bang, gungin tanda Bang di pipi lu Bang. Iya. Ya kalian silang gini kan ketahuan kan. Lalat. Ya, Samurai X sih. samurai egg. Mata saya. Ini ya gini daun. Terus ikat aja di ranting. Iya kan daun itu kayak ada Kanan kiri. batang-batang gitu. Oh gitu. Jadi gua ngikat, misalnya gua ngikat sebelah kiri, dia ngikat sebelah kanan. Heeh. Hmm. Jadi biar tahuan. karena daun juga kan begitu nyaru ya Iya, nyaru juga. sama alam, jadi karena warnanya nyatu juga ya kita buat 2 tanda lah biar lebih amannya. Jadi emang benar-benar kalau ngelewatin jalur-jalur yang menurut kita ragu, kita harus memberikan tanda ya. Tanda. Tapi tanda tidak dan- artinya tanda itu tidak merusak Iya. satu alam itu gitu loh. Iya. Kalau pohon kan cuma diikat doang kan itu nggak merusak, kecuali kalau misalnya harus ditebang itu merusak gitu. Benar. Kayak gitu sih. Itu terus untuk itu gimana Dan- tuh kelanjutannya? Dan kita tetap mencoba menelusuri jalur itu. Oh enggak, lu enggak balik. Enggak, karena Ya. masih meyakinkan bahwa itu Kayak bener seperti deh, jalur. kayak bener Iya. deh gitu. Nah, tapi karena kita udah membuat tanda juga, kita pede Iya. untuk memastikan ketika hal tersebut memang bukan jalur, Kita tinggal tinggal balik balik lagi. Oh, gitu. Dengan Tapi tanda yang ada ya. kita sekitar berapa menit ya? Setengah jam lebih ya, sejam ya? Iya. Lama. Masih mikirin ujian lagi lu ya? Iya. Kan nilai ujian gua keluar. Iya. Terus gua ngeliat, wah nilai gua A. Terus gua bilang sama Cina, wah Yaudah Cin, istirahat. ini gua mau sebulan di sini juga nggak jadi masalah nih, nilai gua A ya kan. IPK gua udah pasti tinggi nih ya kan. Wah, Iya, iya.
Keren, Jadi- keren. Iya, iya. Gimana ya ketika kita nyasar itu jangan dibawa panik ya. Kalau bisa Iya. dibawa tenang, berpikir. nyantai. Dan itu gimana caranya biar bisa berpikir tenang? Rokok dulu kita. Istirahat. Ayo duduk kalau Istirahat. dulu. Duduk. Slow dulu ya, slow. Duduk dulu. Ngobrol dulu. Kita Jadi, nggak- kita nggak- ngobrolin juga ngobrolin seputar inian. Gimana sih jalurnya bener nggak, meyakinkan Itu nggak? dan akhirnya itu gimana tuh? Jalurnya nggak ada. Berarti Putus. jurang. Iya. Enggak. Ketutupan Nggak tahu siapa. pohon-pohon. Iya, semua. hutan lah, Hutan bebas. lepas. Hutan lepas. Oh, hutan lepas. Jadi ibarat nih udah jalur, udah hutan lepas. Hutan Lebat nggak kelihatan. Berarti lu terpaksa lu balik lagi kan? Iya, karena Nah. buat terus lagi nggak Udah nggak mungkin. mungkin. Iya. Karena Nggak kan balik lagi. juga sekarang kayak gunung larangan bawa golok juga udah banyak ya. Misalnya Banyak ya. banyak orang ngerusak pohon. Iya, jadi tanaman itu apa pohon alam-alam jadi rusak gitu pohon ya, dengan ada tanda-tanda pohon kayak gitu. set, pohon tebang dijadiin api unggun kan nggak boleh sebenarnya kalau sekarang. Kalau memang mau meneruskan perjalanan, coba teruskan diperkirakan ya, diperkirakan juga gitu. Oh sama ini pastiin ini apa misalnya kita naik dari arah mata angin mana. Iya. Kalau misalnya nggak ada juga kita bisa lihat matahari aja. Oh, iya. Misalnya Biasanya lu bawa kompas nggak sih? kalau kompas Lewat enggak handphone. sih. Iya, Enggak. lewat handphone. Lewat handphone Jujur. aja. Tapi sebenarnya kalau lewat matahari Kita juga kan jauh. sempat ngeliat kompas juga sama peta. Oh iya. Iya kan, buat nentuin arah Nentuin arah. jalan. Kalau kita nyasar nih harusnya kemana? Tapi buat kalau balik tapi kalau memang nggak ada ya dari matahari, misalnya matahari di kanan di jam 9 pagi, Iya. itu kan berarti di kanan di timur. Kita naik dari arah selatan untuk mau lurus kita ke arah utara. Berarti kalau kita udah naik ke arah barat, ya tuh. Udah. Maksudnya kita cross check lagi tuh. Kalau kita udah ngebelakangin matahari, padahal matahari tadi di sebelah kanan kita. Iya. Otomatis kalau udah jam 12 dia ada di sebelah kiri kita. Iya. Nah, ya begitu kebaikan misalnya naik dari timur, matahari di belakang kita nih panas banget kan, berarti kita naik ke arah barat. Kalau nanti udah sore matahari nggak di depan kita, itu berarti kita mungkin Bisa jadi salah ya ya. di cross check lagi, dipastikan lagi kalau kita lewat arah yang benar. Dan awal sebelum kita berpikir itu nyasar, udah ngelewatin Air. sungai. Iya. Dan sungainya itu udah kering sih. Tapi ada Bawahnya langsung air terjun. iya. Jurang langsung kan jatuh gua. Wow. Jamnya pecah. Yang padahal Kagak ini loh. yang padahal denger cerita dari di bawah ya, di Iya. orang situnya nggak ketemu aja. di sini ada air tapi nggak dikasih buat jalur pendaki. Oh. Tapi kita nemuin air tuh. Nggak dikasih tahu sama dia. Terus sampai kepleset kan tuh kena air. jatuh kan. Pecah kan jam. Untung kagak hilang di situ loh. Kalau hilang udah bahaya banget. Selain di situ yang paling menurutku ini lagi di mana? Kesan Kalau gua mungkin Semeru sih. Semeru. Semeru. Cil Semeru. gimana Cil? Di Gede juga berkesan, di Lau juga pernah berkesan juga itu. Iya. Selama Iya, pendakian berkabut Iya. dan kesan mistisnya juga ada itu. Kuat banget. Kuat banget ya. Di mana tuh, di Lau ya? Di Gunung Lau. Oh, dari pas lu datang apa ini? Pas turun. Enggak, ketika Pas ngecamp kita- hari pertama. Yang hari pertama. Oke, baru. Itu sebelum ngecamp udah ada tanda-tanda kayak kabut turun. Ternyata itu badai kabut berlanjut sampai 2 hari selama di atas gunung. Oh gitu. Sampai muncak pun sempat berpikir hampir nggak bisa muncak. Sempat dipending 1 hari tuh, makanya ngecamp jadi 2 malam di situ. Oh, jadi camp bener-bener lu pure nggak jalan sama sekali. Jadi gitu ya? 3 hari 2 malam, harusnya target 2 hari semalam karena ada badai kabut jadi 3 hari 2 malam. Dan di situ pun malam kedua nginep di warung Boyem. Boyem. Nah, jadi kita ngecek jalur dulu ke atas, 1 orang senior sih waktu itu. Ngecek jalur ke atas, bisa nggak sih ditemenin warga sekitar juga yang kan di situ kayak ada tempat apa yang gonggong gitu. Nah, Iya, Argo dalam di Iya, situ kan ada gonggong itu yang jaga situ dia nemenin ke atas, memastikan bisa muncak nggak, dan ternyata di hari kedua itu nggak bisa muncak, jadi nginep di Oh warung nggak dulu. bisa sama sekali. Nggak bisa karena kabut tebal, cuaca udah ekstrim. Sampai tangan nih waktu beresin tenda kan dibagi tim tuh, beberapa tim udah kayak kan ada perempuan juga waktu itu suruh istirahat aja langsung di Boyem, terus Iya.
gua 3 orang beresin tenda yang sempat ditinggal di dekat Sendang Derajat. Itu tenda lu apa tenda? Tenda gua Oh, tenda. kan sempat ninggal dulu buat ngecek jalur ke atas. Nah, karena di situ itu saking dinginnya udah bisa dibilang gejala hipo ya. Iya. Ketika beresin tenda kena kerikil aja udah peribat, udah kayak kebeset silet Iya. gitu. Langsung berasa gitu ya. Berasa banget. Kamu Ya, iya, tapi kalau di Laos sih gue sukanya sejarahnya sih. Iya. Maksudnya kayak memang ada orang hidup gitu di situ dulu. Di atas gunung itu karena buktinya banyak banget. Gue juga ketemu kayak ada kayak apa sih namanya, gue nggak tahu ya. Atas bulak peperangan lewat cetok. Oh, gua nggak cetok. Hal-hal yang aneh-anehnya banyak ya. Nah di situ juga ya, karena gue di situ juga tiba-tiba wangi itu. Iya. Jadi dia kayak ada gapura gitu. Gapuranya dari batu, terus masuk gapura situ wangi, kanan kiri kita kayak batu. Ya, gue ngeliatnya sih kalau batu itu kayaknya dulu mungkin orang rumah ya, orang kerajaan situ mungkin. Oh, kayak candi gitu Karena ya. rapi ya, kayak dulu dimasukin cagar budaya juga sih itu. Batu kesusun, dataran kesusunnya rapi bener. Gue ngeliatnya sih kayak rumah mungkin. Tuh Herman yang tiap hari pakai minyak Oh, iya. parah mau diseramin gitu. Jadi orang lewat, ada orang lewat gitu deh kan, ngumpet-ngumpet kan. Oh, di bawah nih gitu. Padahal dia Zaman batu. iya, di sana. batu dia di sana nih di Paleolitikum. Iya. Kalau dia apa sih? Dia Majapahit, Brawijaya, ya Raja Majapahit. Brawijaya. Majapahit karena kan Majapahit. orang apa tuh yang nggak boleh di situ pantangannya Demak ya? Demak ya? Bukan ya, Enggak tuh. itu mana ya? Cepu. Cepu. Iya. Itu di bulak peperangan sih gua ininya. Bulak. Sejarahnya. Sampai saat ini disarankan untuk orang-orang Cepu Katanya dari disumpah. daerah Cepu. Katanya disumpah. Iya, jangan mendaki Gunung Lawu. Oh, gitu ya. Ada bulak mitosnya. peperangan. Jadi kayak ada. Jadi ada perjanjian ya gitu ya. Iya, ini bulak peperangan tempatnya mereka perang. Ada namanya bulak peperangan, dataran kayak savana gitu. Kanan kiri tebing, lurus aja. Katanya itu di Naba dinamain bulak peperangan dulu tempatnya perang. Katanya sih gue juga nggak paham sih gue juga. Nah, kalau misalkan nekat mendaki juga, infonya sih bakalan hilang gitu. Iya. Iya, cuman percaya nggak percaya sih kepercayaan sekitar. Terus sejarah-sejarahnya di situ kan. Iya benar. Dan emang mistisnya kuat sih. Kuat ya? Kan waktu Mistisnya kuat. ngecamp di Sendang Derajat juga tuh malam pertama. Sendang Derajat juga itu kan kayak petilasan gitu ya. Situ udah ada sajennya. Tapak tilas ya situ ya. Iya, tapak tilas itu. Udah ada sajennya ke situ pas ngambil air. Kayak buah-buahan, kopi hitam di situ dan Di- wangi-wangian lah. Oh, dia yang naruhin semua. Wangi-wangian kanjeng ya kan? Iya kak. Kalau- Kanjeng Herman. Kalau gue bukan naroin, gue Oh. ngabisin rokok Iya. saja nih. Yang biasa digulung-gulung gini. Ada ya. rokok nih ya kan, Samsu enak. Nah, kalau untuk tips lu nih, misalnya untuk naik gunung nih, yang aman dan juga nggak maksudnya nggak ngerusak alam deh. Dari lu berdua, apaan tipsnya nih? Apa Naik ya? gunung. Kayak misalnya lu nggak boleh buang sampah atau memang ngebakar-bakar. Itu sih dari Oh iya, diri dari sendiri sana. juga sih. Artinya Gimana? kasih saran lah untuk mereka-mereka Ya. naik gunung gitu loh. Kalau paling kalau ini apa ya? Kita sebagai tamu ya kita nggak boleh ngacak-ngacak rumah orang. Jadi ibaratnya kita itu pohon di situ, jangan itu pohon ditebang terus dipindahin ke tanah yang lain. Iya. Biarin aja itu pohon di Benar. situ. Misalnya pohon itu jatuh mungkin, nah mungkin kalau buat jalur pendakian menghalang mungkin boleh ditebang. Itu juga yang nebang kan bukan kita yang punya wewenang. Iya. Ada Pengelola. satgasnya itu orang pengelolanya. Misalnya Taman Nasional yang bersangkutan itu juga dari ya izinnya jelas lah maksudnya. Cuma kalau ya bisa kita bawa sampah, masa coba lu ke rumah orang, lu ngapain? Lu makan terus sampahnya lu tinggal situ aja kan nggak mungkin harus Benar. Tetap jaga kebersihan. kalau Iya. bisa ya kita bawa lagi apa yang kita bawa lah.
Dan bunga-bunga yang ada di sana tuh Edelweiss itu tuh jangan diambilin. Wah, itu tuh. Nggak boleh. Itu sering terjadi Nah, tuh. itu, ya kan? Nggak boleh. Edelweiss tuh nggak boleh. Tapi dendanya juga sekarang ini sih maksudnya cukup tegas. Misalnya dilarang naik sama seumur hidup misalnya. Kalau gitu. kedapatan membawa, kan sekarang juga udah ketat. Kalau udah turun bareng dari sampah sampai bawaannya dicek lagi, Cek semua. Iya. Diperiksa ya sekarang. Memastikan untuk lu nggak bawa apa. Iya. Soalnya banyak tuh kejadian kasus. Itu biasanya di blacklist. Udah mulai ketat sih sekarang. Udah ini lagi ya. Iya, gua ngeliatnya sih udah sih. Maksudnya Soalnya kalau kayak dulu itu kan kayaknya kalau dulu mungkin pendaki-pendaki yang dulu nih ya lebih mengutamakan alam gitu ya. Lebih aware ya? Iya, dibanding Iya. sama kayak gua rasanya gitu. mungkin pendaki-pendaki yang sekarang yang ikut-ikutan ya kan. Bukannya gitu sih, ngomongnya apa ya? Gue takut menyinggung orang-orang itu. Iya, nah, nggak apa. Ya, emang sih sebenarnya sih ikut-ikutan karena emang di sana dia menyapa gitu kan. Tertarik Enggak, hanya mungkin. pada fotonya saja, tidak Iya. alam ya. Mungkin Tapi ini tidak mau menjaga mungkin alam ya. belum tersadarkan. Cuma Belum nggak sadar apa. sih, artinya dia kurang informasi sebetulnya. Kurang sih. informasi juga. Kesadaran Informasi, diri. kesadaran diri. Teman-temannya Enggak, mungkin enggak, juga. enggak. Sekarang gini, itu bukan tempat tamasya. Itu Iya. aja. Iya, maksudnya Yang- gini, yang saya bilang tadi yang kayak di awal tuh jadi ketika lo mau naik, ya lu informasi apa yang diiniin, terus juga dari mungkin kan kalau dari sendiri orang lama udah paham gitu tips amannya, tipsnya. Iya, kalau yang baru-baru itu ya dia berpikir kita tamasya gitu, Iya. dia pikir ya kan Untuk Gitu. eksistensi gitu. Iya. Ya masa bodoh gitu kan ada petugas kebersihan dia berpikir seperti itu gitu. Ya pokoknya kalau misalnya untuk naik, tips amannya yang pertama lu mau naik, siapin mental, siapin perlengkapannya, dan lu tahu diri kalau misalnya lu penyakit lu apa, itu harus Iya. dibawa Iya. gitu tuh. Iya. Sampai di lu mau naik pun janganlah sering berkata kotor Iya, gitu, jangan sering bercanda karena memang itu kan alam. Ya, bercanda kayak gitu sih. Iya, itu kadang-kadang kan bahaya kan, artinya lagi lu bercanda lu, tak tahu ntar nggak tahu kepleset kemana kan kita nggak tahu. Iya. Karena itu kan juga alam, ya kita kasih yang terbaik untuk alam. Sampai di sana juga jangan nyampah, jangan bakar-bakar sembarangan. Nanti Iya. jangan rusak alam deh gitu. Malah kalau bisa kita benar-benar pelihara mereka karena itu adalah aset kita gitu, aset banget. Begitu alam kita hancurkan, maka dia akan murka gitu. Itu yang lebih bahaya sih. Jadi tetap jaga kebersihan, safety-nya juga dijaga. Terima kasih banget sama si Januar, sama si Rija, Iya. udah nyempatin waktunya, udah berbagi pengetahuan, sharing-sharing juga pengalaman dan tips-tipsnya untuk naik gunung. Semoga sih bermanfaat juga untuk baik kita diri kita sendiri nih, kita masing-masing saling mengingatkan juga nanti untuk yang menonton gitu. Berarti kapan kita bareng-bareng? Jadi tergantung Mas Herman, Relax. saya mah Oke, kita jalan nanti. Herman. Jadi udah jalan Sekarang, depan, nih kita langsung turun lagi. dari sini. Iya kan? Nanti ada kok untuk konten kita. Saya nggak jalan. tergantung Herman aja kalau mau naik. Kita buat konten buat jalan, kita bukan vlog, tapi podcast jalan Ya, podcast jalan. di gunung. Tapi jangan tinggi-tinggi, Iya, tapi enggak. jangan terlalu tinggi. Apa ngobrol santuy di alam? Kondisi perut, ya kan? Bahaya. Bawa beban lumayan perut. Pokoknya Gitu. lihat aja, saksikan terus dah channel-channel video-video kami aja gitu aja. Pasti ada kok nanti. Makanya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Ting ding ding ding. Ya kan? Yoi. Iya. Jangan lupa di like and share juga, di komen. Jangan lupa Iya. tuh, ya. Ngebahas apa lagi nih kita? Next lagi nanti kita ngebahas Pengen lagi. apa ya? Pengen apaan? Nanti kita bahas. Oke. Terima kasih untuk Ya, terima kasih juga. Riza sama Ya, sama-sama. Cin. Baiklah, kita akhiri di podcast kali ini di Pongosan Podcast ngobrol santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos a, keep it down, subscribe.
Langsung